Penuh sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semuanya berbahagia. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Dalam video kali ini saya ingin sharing obrolan santai saya dengan teman saya tentang zaman Aquarius. Monggo kita simak videonya. Sedulur, semalam saya di angkringan, anggap saja ini adalah obrolan di angkringan. Tapi sebetulnya bukan hanya teman saya satu orang ini saja yang datang. Dari banyak yang saya temui, itu mulai tahun 2018 sampai dengan 2023 ini, mengatakan keluh kesah yang sama. Keluh kesahnya apa? Rata-rata teman-teman ini sudah malas untuk menjalankan ibadah agamanya. Baik itu Islam, baik itu Kristen, baik itu Katolik, baik itu Hindu, baik itu Buddha. Rata-rata sudah mulai malas menjalankan ibadahnya karena mereka kebanyakan sekarang merasakan kekosongan dan kebingungan yang sangat luar biasa akan masa depannya seperti apa. Juga teman-teman saya, para ustadz, merasakan hal yang sama. Saya mau dibawa kemana oleh agama ini? Dan bahkan semakin lama ke depan, agama ini sudah dijadikan alat sebagai politisasi dan bahan mencari uang. Tidak hanya satu agama, semua agama mulai menjalankan itu. Dan pemimpin-pemimpin agama itu menganggap bahwa ini suatu pekerjaan yang akan menghasilkan materi bagi mereka. Nah, ada hal lain lagi, yaitu mereka kalau sudah menjadi pimpinan agama, sudah banyak santrinya, sudah banyak masyarakat yang mencintainya, mereka mengeksklusifkan diri. Seperti contoh, kalau ketemu harus cium tangan, kemanapun dia harus pakai amplop. Nah, disinilah titik jenuhnya kepada dogma. Sebetulnya kalau kita menyadari, masyarakat itu sudah jenuh dengan dogma. Jadi sekarang yang tinggal hanya KTP. Maksud saya ya agama yang hanya agama KTP saja. Dan ibadahnya hanya di hari-hari besar saja. Dan justru sekarang yang mulai digemari adalah keilmuan kejawen, spiritual. Kalau Muslim juga tasawuf, sufi, itu yang digemari.
karena mereka menyederhanakan proses. Maksud saya menyederhanakan proses seperti ini. Kalau panjenengan menghafalkan kitab atau Bible ataupun Al-Quran sebanyak berapa ribu halaman, maka sampai tutup usia panjenengan tidak akan selesai. Dan orang akan terbentur untuk menghafal terus, hanya berkutat di situ terus. Tapi esensi dan makna isi dari Alkitab, Al-Quran, dan kitab-kitab agama itu tidak akan diterapkan ke sekitar, ke lingkungannya. Maka dari itu mereka sekarang justru mengambil langsung langkah mengadopsi dari Al-Quran, dari Alkitab untuk diterapkan di kehidupan mereka sehari-hari. Dan mereka lebih nyaman dengan itu. Nah, namun memang ada tantangannya ketika dari orang yang sudah dilemahkan, atau di video sebelumnya saya pernah membahas tentang New World Order, itu juga sebetulnya ada order dari kalangan tertentu yang untuk memaksakan masyarakat itu berada ke dalam kehidupan agama yang seperti itu. Maka selalu ada tentangan. Nah, coba kita bandingkan teman-teman dari NU, itu akan berbeda dengan teman-teman yang lain karena mereka lebih menekankan untuk pengalaman pribadi mereka, menyatu dengan Nabi Muhammad, menyatu dengan alam Jawa. Mereka tidak mau mengakui orang Arab. Mereka orang Jawa yang Islami. Tapi yang aliran-aliran yang lain justru malah ke Arab-Araban. Nah, inilah yang order-order dari by design tadi. Nah, kebanyakan mereka lah yang mengalami kebingungan karena ujung-ujungnya sekarang agama itu menjadi duit, uang, strata sosial, dan eksklusivitas. Nah, ini bagi sebagian masyarakat awam membuat jenuh, membuat malas, sehingga mereka di tempat ibadah pun merasa tidak menemukan kenyamanan. Padahal agama itu dibuat untuk menemukan kenyamanan mereka terhadap penciptanya, hubungan kasih terhadap penciptanya. Dan itu tidak didapatkan di tempat-tempat ibadah, tapi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu sekarang banyak berkembang ilmu-ilmu spiritual, termasuk keilmuan saya spiritual modern, yang memudahkan orang untuk bisa menangkap inti sari dari kehidupan tanpa harus dalil ini, hukumnya ini, nanti kamu tersiksa seperti ini, nanti kalau melakukan ini kamu seperti ini. Tidak seperti itu. Kita tidak menebarkan ketakutan, tapi kita ingin membawa ke teman-teman itu, sedulurku semua, membawa ke kenyamanan, sehingga benar-benar merasakan sendiri, menyaksikan sendiri kehadiran Sang Pencipta dalam diri panjenengan. Nah, ciri kehadiran dari Sang Pencipta terhadap diri panjenengan adalah panjenengan merasa bahagia, panjenengan merasa nyaman, merasa tenang, walaupun keadaan panjenengan belum kaya banget,
Walaupun keadaan panjenengan sederhana banget, tapi panjenengan masih bisa berbagi, tidak dikejar hutang, tidak seperti hidup dalam neraka, tidak seperti saya harus seperti ini, karena kalau seperti ini nanti dosa, dianggap oleh agama ini salah, dianggap agama ini salah, tidak memperebutkan nama Tuhan, tidak mau memperebutkan apapun. Perbedaan itu tidak akan menjadi acuan bagi panjenengan untuk menilai sebuah relasi. Nah, dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa memang jelas kita akan memasuki zaman Aquarius, di mana seperti video saya sebelumnya mengatakan bahwa di era Aquarius ini yang paling dititik beratkan adalah spiritual, harmonisasi, keselarasan, sehingga ini akan melampaui di atas urusan negara dan di atas urusan kebangsaan, tapi membumi atau universal. Yang beberapa tanda juga saya sudah sebutkan, mereka ingin terlepas dari peraturan-peraturan yang dogmatis yang bersifat mengikat. Jadi memang sudah terbukti kita memasuki zaman Aquarius, maka dari itu kita selalu persiapkan diri kita agar kita tidak tergilas, agar kita tidak tersingkirkan. Karena setiap zaman alam akan melakukan garu lumaku, kalau orang Jawa percaya bahwa nanti yang bisa lolos dari garu tadi, titik garu yang bisa melewati tengah-tengah garunya, itu adalah orang-orang yang benar-benar mampu mengadaptasi atau mampu beradaptasi, mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang akan datang. Bagi orang-orang yang kaku, bagi orang-orang yang tidak mau mempelajari ini, maka yang terjadi adalah satu, kebingungan tadi, yang kedua nanti akan tersingkir. Maka dari itu tetap semangat terus dulurku semua, tetaplah berbagi, karena berbagi itu tidak ada buruknya. Tetaplah topong rame, membantu sesama, bahkan bukan hanya sesama manusia, tapi semua makhluk yang perlu bantuan kita bantu, sehingga nanti kita dianggap layak oleh alam ini untuk meneruskan evolusi ke depannya. Demikian, kalau ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan akhir kata saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, 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 matur nuwun.